Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fikri Farikin MPDI selaku pembimbing mata kuliah Administrasi Pendidikan. Saya di sini atas nama Fan Amin akan menjelaskan tentang yang namanya kepemimpinan menurut pendapat daripada buku Engkoswara yang dikarang oleh Dr. Haji Engkoswara. Di sini disebutkan yang dinamakan kepemimpinan yaitu adalah kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris leadership dalam Ensiklopedia Umum 1993. Diartikan sebagai hubungan yang erat antara seorang dan kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pemimpin yang dipimpin. Artinya di sini yang disebut sebagai seorang pemimpin yaitu adalah seseorang yang mana orang tersebut mempunyai kekuasaan ataupun semacam kendali seperti kestrukturan, dia itu ada di paling atas dan mempunyai hak wewenang untuk membuat suatu program terhadap sekelompok manusia lain yang seperti ada divisi-divisi seperti itu. Adapun kepemimpinan yaitu berketerampilan. Seorang pemimpin yaitu harus mempunyai kecakapan. Yang pertama yaitu kecakapan, skill. Diperluas kepemimpinan agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Contohnya yaitu pemimpin pendidikan perlu menguasai cara-cara menyusun restra, membuat silabus, memahami PBM, menguasai teknik penelitian dan sebagainya. Jadi pemimpin itu harus memiliki basic yang lebih unggul daripada daripada bawahannya ataupun anggota-anggotanya seperti itu. Misalkan ada anggotanya yang agak bingung ataupun kurang penjelasan, bisa pemimpin tersebut menjelaskan ataupun menambah wawasan kepada anggotanya tersebut. Di sini yaitu juga kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain ataupun kelompok-kelompok lain seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan pemimpin. Jadi di sini juga diperlukan yang namanya pemimpin yaitu tentang pendekatannya. Pendekatan teori sifat pemimpin yaitu studi kepemimpinan yang mencoba mengadakan identifikasi berbagai sifat para pemimpin yakni dalam usaha menjawab pertanyaan. Pendekatan teori ini lebih menekankan pada atribut-atribut atau ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dasar pemikiran dan teori ini adalah berhasil seorang ditentukan oleh sifat-sifat atau watak kualitas pribadi yang dimiliki seorang pemimpin tersebut. Jadi seorang pemimpin yaitu harus bisa mendekati ataupun membaca dari karakter tersebut, membaca ataupun bisa memahami anggota-anggotanya. Bisa yang ini dari sini kalau bisa mendekati dengan cara ini, dengan cara program ataupun sebagainya seperti itu. Di sini juga disebutkan dengan pendekatan perilaku kepemimpinan. Ada juga yang namanya pendekatan kepemimpinan dari segi perilaku yaitu studi kepemimpinan yang menekankan kepada berbagai perilaku pemimpin yaitu untuk memberikan jawaban atau pertanyaan. Pendekatan ini memandang bahwa pemimpin dapat dipelajari dan pola tingkah lakunya bukan dari sifat pemimpin karena sifat seorang kadang menipu penglihatan sehingga sulit diidentifikasi secara pasti. Jadi seorang pemimpin harus memiliki perilaku yang bijak sebagai pemimpin melalui kepemimpinannya dengan mendekatkan karakteristik supaya menjadi tauladan yang baik bagi semua anggotanya seperti itu. Yang di sini fungsi sebagai kepemimpinan. Dari fungsi kepemimpinan yaitu dijelaskan organisasi berisi kelompok orang yang satu diantaranya kebutuhan untuk menggerakkan mereka atau bekerja dengan efektif. Jadi kepemimpinan di sini juga memiliki fungsi yang satu yaitu berkaitan dengan tugas dan fungsi pemecahan masalah. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memiliki pemecahan masalah ataupun skema letak ataupun skema tentang
kepemimpinan seperti itu. Adapun gaya seorang pemimpin, yaitu dijelaskan gaya kepemimpinan merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai pola perilaku dalam memperagakan kepemimpinan. Jadi seorang gaya kepemimpinan harus bisa dipergayakan oleh seorang pemimpin, harus berwibawa seperti itu. Jadi pemimpin itu harus memiliki karakteristik tersendiri seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu manajemen dan Rensselaers. Di sini juga pemimpin yang pertama yaitu harus mempunyai sistem. Sistem yang di sini yaitu pemimpin membuat keputusan sendiri tentang pekerjaan dan memerintah anggota untuk melaksanakan berdasarkan standar dan metode yang telah ditetapkan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa membuat keputusan yang bijak dalam memutuskan ataupun melangkah selanjutnya di bidang yang telah ia tentukan dalam rapat, misalkan ya seperti itu. Yang kedua yaitu pemimpin membuat keputusan sendiri dan memerintahkan kepada anggota, tetapi sudah mulai memberi kebebasan kepada anggota untuk memberikan komentar seperti musyawarah ataupun rapat dan sebagainya. Yang keempat yaitu pemimpin telah melibatkan kelompok dalam kepemimpinannya. Anggota dipartisipasikan secara penuh dan diberi kepercayaan untuk bersama semanajemennya organisasi penghargaan terhadap anggota. Tidak semata-mata dalam bentuk fisik tapi juga aktualisasi diri seperti itu. Di sini juga disebutkan tentang pendekatan ataupun kontingensi, ya ini studi kompetisi kepemimpinan yang disebut pendekatan kontingensi, yaitu suatu studi kepemimpinan yang hakikatnya berusaha untuk memenuhi jawaban atas pertanyaan, yaitu semua kepemimpinan itu seorang pemimpin harus bisa menjawab semua tantangan ataupun bisa memprogram sesuatu untuk bisa melaksanakan kewajiban seperti itu. Adapun di sini juga model kepemimpinan situasional Herses dan Descartes. Teori model ini adalah bahwa kepemimpinan yang paling efektif adalah sesuai dengan kematangan anggota organisasi. Kematangan diartikan sebagai kesiapan anggota organisasi menerima tanggung jawab dan tugas serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi seperti itu. Dan jadi di sini itu pemimpin-pemimpin itu ada juga yang bergaya seperti ini, ada yang intinya itu pemimpin itu harus bertanggung jawab yang seperti itu. Ada juga perubahan sosial dan gaya kepemimpinan. Di sini juga ada perubahan dan gaya kepemimpinan. Seperti apa? Ya, saya jelaskan, yaitu manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai citra. Jadi tidak pernah selesai. Keberhasilan kemarin sekaligus menjadi perjuangan hari ini, sedangkan keberhasilan hari ini adalah perjuangan hari esok. Perjalanan hidup manusia mengisyaratkan adanya perubahan yang terus-menerus, dan gaya seperti ini seorang pemimpin harus dilatih ataupun ditempa lebih keras lagi seperti itu. Supaya mentalnya menjadi pemimpin itu harus bisa di setiap bidang, terutama mencangkup ataupun menjadi suri tauladan yang baik bagi tauladan. Tauladan siapa? Yaitu anggota-anggota semuanya, terutama khusus kalau misalkan pengurus pesantren itu harus menjadi tauladan bagi santri-santri yang lain seperti itu. Mungkin demikian dari saya selaku penjelasan selaku pemateri tunggal pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang kepemimpinan dari tugas administrasi dan supervisi pendidikan yang ditugaskan langsung oleh Bapak Fikri Farikin MPDI. Terima kasih kepada beliau saya haturkan, mohon maaf apabila ada penjelasan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya di sini mohon maaf karena bahasanya agak kaku seperti itu. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.